Di jantung Afrika Timur, sebuah megaproyek infrastruktur yang monumental telah memicu salah satu pertarungan politik paling berisiko di zaman kita. Bendungan Renaissance Agung Ethiopia, proyek bendungan terbesar di benua Afrika, berdiri di tengah-tengah ketidakpastian, memegang janji untuk menerangi jutaan rumah tangga di Ethiopia, namun pada saat yang sama, memicu kekhawatiran besar di negara-negara hilir, khususnya Mesir. Sengketa ini bukan sekadar perebutan sumber daya air, tetapi pertarungan antara ambisi pembangunan dan ketakutan akan kelangsungan hidup. Pertanyaan yang menggantung adalah, mampukah ambisi rekayasa mengatasi ketidakpercayaan yang telah berakar selama puluhan tahun? Akar permasalahan ini dapat ditelusuri kembali ke perjanjian tahun 1959 antara Mesir dan Sudan. Perjanjian ini mengalokasikan 66% aliran air Sungai Nil untuk Mesir dan 22% untuk Sudan, menyisakan sisanya untuk penguapan. Yang paling krusial, negara-negara di hulu, termasuk Ethiopia, yang merupakan sumber sebagian besar air Sungai Nil, sama sekali tidak dilibatkan atau bahkan diajak berkonsultasi. Perjanjian yang timpang ini menjadi dasar politik Nil selama beberapa dekade dan menabur benih-benih ketidakpuasan yang akan meledak di kemudian hari. Pada tahun 2011, Ethiopia memulai pembangunan proyek infrastruktur paling ambisius dalam sejarah modernnya. Terletak di Nil Biru, dekat perbatasan Sudan, Bendungan Renaissance menjadi simbol kebanggaan nasional dan harapan untuk masa depan. Untuk memulai konstruksi pondasi bendungan, pada tahun 2013, Ethiopia mengalihkan aliran Sungai Nil Biru. Meskipun langkah ini memicu kekhawatiran di Mesir dan Sudan, ini sebenarnya adalah praktik standar dalam rekayasa konstruksi, mirip dengan metode yang digunakan saat pembangunan bendungan Hoover di Amerika Serikat. Dengan membiarkan area kerja kering, para insinyur dapat dengan aman membangun struktur bendungan. Hari ini, pondasi bendungan Renaissance tertanam kokoh di dasar batuan, dengan dinding utama yang masif terdiri dari lebih dari 10 juta meter kubik semen. Bendungan ini memiliki tinggi 145 meter, hampir 2 kali lebih tinggi dari jembatan Golden Gate. Di belakangnya, sebuah waduk raksasa seukuran kota New York menampung 74 miliar meter kubik air, cukup untuk mengatur fluktuasi musiman sungai. Kapasitas pembangkit listriknya melebihi 5.000 megawatt, lebih dari 2 kali lipat kapasitas nasional Ethiopia saat ini, yang berjumlah sekitar 2.400 megawatt. Bagi Ethiopia, Bendungan Renaissance lebih dari sekadar bendungan. Proyek ini adalah fondasi bagi kemajuan. Hingga tahun 2023, sekitar 69 juta warga Ethiopia masih tidak memiliki akses ke jaringan listrik. Mereka yang memiliki akses seringkali mengalami pemadaman listrik yang tidak terduga, yang dapat berlangsung 8 hingga 12 jam setiap hari di perkotaan dan berhari-hari di daerah pedesaan. Tanpa listrik yang stabil, pabrik tidak dapat beroperasi, produk pertanian tidak dapat diproses, dan pembangunan ekonomi menjadi terhambat. Bendungan ini adalah kunci untuk membuka potensi Ethiopia yang terpendam, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup jutaan warganya. Namun, apa yang Ethiopia lihat sebagai pilar pertumbuhan ekonomi, Mesir dan Sudan memandangnya sebagai ancaman eksistensial. Mesir, khususnya, telah mengambil sikap yang sangat tegas. Mesir secara berulang menuntut adanya perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mengatur pengisian dan pengoperasian bendungan, sementara Ethiopia menolak untuk berkomitmen pada volume pelepasan air tertentu. Situasi ini memanas hingga Mesir membawa masalah ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, menuduh Ethiopia mengancam stabilitas regional dan melanggar norma-norma internasional. Bahkan, pada puncak ketegangan, pejabat Mesir secara terbuka memperingatkan bahwa semua opsi terbuka, dengan beberapa laporan media mengindikasikan kemungkinan serangan militer, termasuk serangan udara terhadap bendungan. Tindakan agresif Mesir berakar pada satu kenyataan geografis yang tidak dapat diubah. Mesir adalah negara gurun. Mesir secara geografis terbentang lebih dari 1 juta kilometer persegi, hanya sekitar 3% wilayahnya yang dapat dihuni. Di tengah gurun yang tak berujung itu,
Satu-satunya urat hijau adalah Sungai Nil. Selama ribuan tahun, Sungai Nil telah menjadi garis kehidupan Mesir, membentuk peradaban, memungkinkan pertanian, dan membangun salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Hingga kini, Mesir hampir sepenuhnya bergantung pada sungai ini. Sekitar 97% air tawar negara itu berasal dari Sungai Nil. Namun, yang dulu menjadi simbol kelimpahan, kini menjadi simbol kelangkaan. Sejak tahun 1986, populasi Mesir telah melonjak dari 50 juta menjadi proyeksi 116 juta pada tahun 2025. Meskipun jumlah penduduk yang bergantung pada Nil meningkat tajam, aliran sungai tetap sama, atau bahkan secara praktis menyusut. Persediaan air per kapita tahunan di Mesir telah berkurang separuh sejak tahun 1970, berada di angka 570 meter kubik per orang per tahun, jauh di bawah batas kelangkaan air PBB, yaitu 1000 meter kubik. Situasi ini berdampak langsung pada pertanian, meningkatkan impor pangan, dan memaksa pemerintah untuk mensubsidi kebutuhan pokok. Di kota-kota seperti Kairo, dengan populasi lebih dari 20 juta jiwa, setiap tetes air berasal dari Sungai Nil. Meskipun diplomasi telah dilakukan selama bertahun-tahun, belum ada kesepakatan mengikat yang tercapai. Putaran pembicaraan terbaru gagal pada Desember tahun 2023, dengan kedua belah pihak saling menyalahkan karena menolak kompromi. Namun sebuah studi ilmiah baru yang diterbitkan di jurnal Nature pada tahun 2024 mulai menggeser percakapan. Analisis studi ini menemukan bahwa bendungan Renaissance tidak mungkin secara drastis mempengaruhi aliran air ke Sudan dan Mesir, bahkan selama musim kemarau, selama bendungan dikelola secara transparan dan kooperatif. Temuan ini memberikan reinterpretasi penting. Masalah sebenarnya bukan pada bendungan itu sendiri, melainkan pada defisit kepercayaan yang mendalam antara negara-negara yang terlibat. Bendungan Renaissance, pada dasarnya, adalah ujian diplomasi di dunia yang semakin tertekan oleh perubahan iklim. Apakah bendungan ini akan menjadi simbol kemajuan bersama atau perpecahan yang semakin dalam, bergantung bukan pada kecanggihan rekayasa, melainkan pada kemauan politik untuk saling percaya. Pada akhirnya, kisah bendungan Renaissance memaksa kita untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Apakah hak suatu bangsa untuk berkembang secara mandiri lebih penting daripada hak bangsa lain untuk bertahan hidup? Dalam dunia yang saling terhubung, di mana sumber daya alam tidak mengenal batas negara, apakah perjanjian masa lalu yang timpang masih relevan? Dan di tengah perubahan iklim yang semakin mengancam, akankah air menjadi alat untuk kolaborasi atau senjata untuk konflik?